Alkisah 500 tahun yang lalu di Istana Langit ketika menjelang fajar terjadi kekacauan besar yang dilakukan oleh Raja Kera yakni Sun Wukong karena tidak mau mendengarkan perintah langit dan bumi. Sun Wukong membuat onar sampai mengalahkan 9 panglima penjaga pintu langit dan 4 Raja Agung Langit. Langit sampai tak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi hal itu, Buddha Taggata turun tangan untuk membantu Istana Langit. Buddha Taggata mengurung Sun Wukong di bawah gunung 5 elemen serta menyegel separuh kekuatannya. Hal itu berupaya agar Wukong menjalani penjarahan Sang Buddha. Waktu telah berlalu, di bumi seorang bocah yang bernama Tianwei bertemu dengan Dewa Bumi. Tianwei mengungkapkan kepadanya bahwa ia sangat tertarik dengan Sun Wukong. Mendengar hal itu, Dewa Bumi jadi ingin memberitahukan mengenai keberadaan Sun Wukong kepada Tianwei saat ini. Yang mana saat ini Sun Wukong sedang dikurung di gunung 5 elemen. Dewa Bumi menyuruh Tianwei untuk pergi ke sana lalu membebaskan Wukong dengan membawa tongkat pendek berbulu. Tianwei nurut, kemudian ia pun mulai berangkat ke sana. Sesampainya di sana, tampak Sun Wukong sedang mengeluh kepada Buddha Rulai karena telah meletakkan sutra di kepalanya yang berisi mantra yang dapat membuat kepalanya pusing. Sun Wukong mencoba untuk memberontak dan berusaha keluar dari sana. Namun kekuatan Wukong tidak dapat menembus kurungan perisai Buddha. Secara tak sengaja, Tianwei mengeluarkan suara karena agak kasihan kepada Wukong. Hal itu langsung diketahui oleh Wukong. Tianwei jadi keluar dari persembunyiannya, kemudian memperlihatkan tongkat pendek yang ia bawa yang ternyata berisi kodam Dewa Taibai. Dewa Taibai itu memberitahu Wukong bahwa dirinya diperintahkan oleh Istana Langit untuk membebaskan Wukong. Dewa Taibai mulai memberikan kotak kecil kayu cendana yang berisi manik-manik Yuan-Shen yang memiliki kekuatan sihir abadi Sang Buddha. Wukong diperintahkan untuk membawa kotak kecil itu sampai ke Gunung Pencari Hati. Namun Wukong mengacuhkan perintah misi itu dan dengan tidak sabar segera keluar dari gunung 5 elemen itu. Wukong pun langsung tertawa puas karena akhirnya ia bisa bebas dari kurungan Buddha. Lalu Tianwei mengingatkan Wukong mengenai misinya pergi ke Gunung Pencari Hati. Namun Wukong tak mau tahu dengan hal itu dan ia malah pergi begitu saja. Sementara itu, di sekitar gunung itu diperlihatkan seorang putri cantik yang bernama Huayi sedang dikejar oleh seekor siluman monster yang membawa kapak layaknya seperti Balmond. Tianwei mencoba untuk menolongnya dengan mulai melempari kerikil batu kecil. Setelah itu, Tianwei menakuti si Balmond untuk tidak membuat kerusuhan di wilayah sekitar gunung 5 elemen itu karena wilayah itu merupakan wilayah Raja Kera yakni Sun Wukong. Mendengar hal itu, si Balmond malah tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera mengibaskan kapaknya kembali untuk membunuh Tianwei beserta Huayi sekaligus. Namun tiba-tiba tebasan kapak itu berhenti. Wah, ternyata Sun Wukong menahan serangan itu. Si Balmond tak takut, kemudian segera melawan Wukong. Tampaknya Wukong belum terbiasa bertarung lagi setelah terkurung di gunung 5 elemen. Ditambah lagi separuh kekuatannya telah disegel oleh Buddha. Dan ketika Wukong terpojok, Balmond segera mengibaskan kapaknya untuk membunuhnya. Huayi segera menolong Wukong dengan kekuatan suara seruling kecil miliknya. Jurus Huayi itu berhasil membuat Balmond tak bergerak. Melihat kesempatan itu, Wukong segera menyerang balik untuk membunuh Balmond. Melihat pertarungan barusan, Huayin langsung berterima kasih kepada Wukong. Huayin menuturkan kepada Wukong bahwa dirinya sedang mau pergi ke Gunung Sumi untuk menyelamatkan teman-temannya. Huayin meminta tolong kepada Wukong untuk membantunya. Namun Wukong tak tertarik dan hanya mengacuhkannya. Tianwei yang melihat hal itu jadi kasihan, kemudian ia membela Huayi. Lalu Tianwei mulai memohon kepada Wukong untuk membantunya terlebih dahulu sebelum pergi ke Gunung Pencari Hati. Namun Wukong menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak peduli dengan Gunung Pencari Hati maupun membantu Huayi. Tak lama kemudian Dewa Bumi muncul di sana. Dewa Bumi menyayangkan Wukong karena tidak mau membantu Huayi. Dewa Bumi menilai Wukong tak mau membantu Huayi lantaran takut menghadapi para siluman yang ada di Gunung Sumi yang berisi banyak siluman kuat. Mendengar ucapan itu, Wukong merasa tersindir. Dan akhirnya Wukong menegaskan bahwa dirinya dulu ditakuti oleh 4 Raja Langit, 28 rasi bintang dan 9 panglima hebat langit. Jadi ia merasa tak mungkin gentar menghadapi siluman di Gunung Sumi. Huayi, Tianwei, dan Dewa Bumi jadi langsung senang mendengar ucapan Wukong yang telah terpancing. Keesokan harinya, Wukong, Tianwei, dan Huayi mulai berangkat ke Gunung Sumi yang terletak di belakang Gunung 5 Elemen. Di wilayah itu terdapat banyak sekali siluman yang menjaga secara ketat. Sampai-sampai Istana Langit tak bisa berbuat apa-apa terhadap wilayah itu. Tampak di sana para siluman sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Dengan berani, Wukong langsung menghentikan salah satu permainan biola yang ada di sana.
Sontak semua siluman langsung kaget dan langsung menghampiri Wukong. Wukong langsung memperkenalkan diri bahwa ia adalah Raja Kera yang berasal dari Gunung Bunga dan Buah. Mendengar hal itu, semua siluman yang ada di sana langsung tertawa lepas. Para siluman itu tidak percaya bahwa Wukong ternyata masih hidup setelah terkurung di Gunung Lima Elemen selama ratusan tahun. Ditambah lagi, Wukong juga tidak memiliki tongkat emasnya. Tianwei yang mengetahui hal itu langsung memberikan pukulan peringatan. Wukong menyuruh Tianwei mundur saja, kemudian Wukong mulai menyerang para siluman itu. Dan tak lama kemudian, Wukong berhasil mengalahkan para siluman itu. Tampak di salah satu sudut ruangan itu, Wukong melihat tongkat emasnya kini telah menjadi penyangga ruangan itu. Melihat hal itu, Wukong langsung geram, kemudian segera naik ke ujung tongkat itu. Setelah sampai di ujung tongkat itu, Raja Gunung Sumi yang bernama Xion muncul. Wukong pun langsung melawannya. Namun nampaknya kekuatan Wukong belum kuat untuk melawannya. Sementara itu, Huayi dan Tianwei menelusuri ruang kerajaan. Di sana mereka malah menemukan Dewa Tai Bai lagi. Lalu Huayi bertanya kepada Dewa Tai Bai mengenai keberadaan temannya yang bernama Jin Sanji atau si Jangkrik Emas. Dewa Tai Bai langsung memberitahunya bahwa temannya itu masih hidup dan kemudian segera menyerahkannya dari genggaman tangannya. Kini akhirnya Huayi bisa bertemu dengannya lagi setelah ratusan tahun. Huayi berniat akan membantu Jin Sanji untuk menjadi Buddha dengan menemukan suara paling indah di 3 dunia. Mereka pun segera kabur dari ruangan itu menggunakan mantra hilang milik Dewa Tai Bai untuk berkumpul dengan Wukong lagi. Lalu secara tidak sengaja Si Yuan mengetahui bahwa Wukong sedang membawa kotak kayu cendana. Lantas ia pun meminta kepada Wukong untuk memberikan kotak cendana itu untuk menambah kekuatannya. Si Yuan mengajak Wukong untuk menentang Buddha lagi. Ia memberitahu kepada Wukong bahwa sebenarnya ratusan tahun yang lalu dirinya mau dibunuh oleh Buddha. Akan tetapi hal itu dicegah oleh guru Wukong. Wukong langsung kaget mendengarnya. Walau begitu, Wukong memberontak dan menolak untuk menyerahkan kotak itu. Setelah itu Dewa Tai Bai segera mengeluarkan mantra menghilang untuk kabur dari sana. Untungnya mereka semua berhasil kabur dari sana. Huayi melepaskan Jin Sanji. Huayi berjanji akan membantu Jin Sanji menjadi Buddha dengan segera menemukan suara paling indah di 3 dunia. Sementara itu Wukong meminta kepada Dewa Tai Bai untuk menceritakan mengenai kebenaran dirinya. Apakah benar perkataan Si Yuan tadi bahwa gurunya telah rela mati demi menyelamatkan dirinya? Dewa Tai Bai pun membenarkan pernyataan itu. Dewa Tai Bai menambahkan bahwa di dalam kotak itu terdapat guru Wukong. Untuk itulah Dewa Tai Bai meminta kepada Wukong untuk segera pergi ke Gunung Pencari Hati sebelum kekuatan kotak itu mulai rapuh sedikit demi sedikit. Tianwei mencoba bertanya kepada Wukong mengenai suara terbaik apakah yang pernah ia dengar. Wukong pun menjawab suara terbaik yang pernah ia dengar adalah suara air terjun Gunung Bunga dan Buah yang merupakan tanah kelahirannya. Mendengar hal itu, Tianwei mengajak Huayi untuk pergi menemani Wukong ke Gunung Pencari Hati, setelah itu baru ke Gunung Bunga dan Buah. Tianwei yakin suara paling indah di 3 dunia ada di sana. Huayi pun tanpa keberatan menyanggupi akan hal itu. Di malam itu Tianwei berdoa kepada Buddha untuk mengasihani Wukong karena tidak memiliki keluarga sedari lahir. Ia meminta tolong kepada Buddha untuk mengembalikan separuh kekuatan Wukong agar bisa kembali menjadi seutuhnya serta tongkat emas dan awan kintonnya. Malam semakin larut. Wukong bermimpi bertemu dengan gurunya. Wukong langsung berterima kasih kepada gurunya itu karena telah rela mati dari serangan Buddha pada ratusan tahun yang lalu. Wukong jadi ingin selalu tinggal bersama gurunya. Wukong merasa tidak memiliki tempat untuk kembali pulang karena tidak memiliki keluarga selain gurunya. Mendengar hal itu, guru Wukong memberi nasihat kepada Wukong untuk mencari isi hatinya. Keesokan harinya, mereka bertiga mulai berangkat menuju ke Gunung Mencari Hati. Perjalanan mereka melewati lembah dan bukit pegunungan. Dalam perjalanan itu, Wukong selalu ditanyai mengenai suasana Istana Langit oleh Tianwei. Lalu ketika pada sebuah bukit pegunungan, tiba-tiba mereka dikeroyok oleh para anak buah Si Yuan lagi. Mereka meminta sekali lagi kepada Wukong untuk menyerahkan kotak kayu cendana. Tentu Wukong tidak mau untuk menyerahkannya. Para siluman itu jadi berubah menjadi angin topan kemudian menyerang Wukong. Wukong, Tianwei, dan Huayi sangat sulit menahan serangan angin topan itu. Hingga akhirnya Huayi dan Tianwei tidak kuat menahannya lebih lama dan akhirnya mereka jatuh ke jurang. Secara tidak sengaja Tianwei mampu memanggil awan kinton. Dan kemudian awan kinton itu membawa Wukong, Huayi, dan Tianwei kabur dari sana. Wukong heran kenapa Tianwei bisa memanggil awan kintonnya. Saat menaiki awan kinton itu, secara tidak sengaja peniup peri milik Huayi jatuh di sebuah danau.
Peniup peri itu terjatuh di sebuah daerah warga yang kebetulan sedang berdoa agar terhindar dari serangan siluman ikan yang dipimpin oleh orang bernama Xiao Tian atau Chu Patkai. Xiao Tian ini sepertinya hanyalah seorang ahli penangkis siluman yang tidak begitu kuat. Karena tampak saat ia memimpin doa, ia seperti melantunkan doa ala kadarnya. Wukong, Huayi, dan Tianwei segera turun ke daerah itu untuk mengambil peniup peri milik Huayi. Saat para warga melihat mereka bertiga malah dianggap dewa yang sedang turun dari langit. Secara refleks, para warga itu langsung memohon kepada mereka bertiga untuk mengusir siluman yang biasa menyerang desa mereka. Awalnya Wukong menolak untuk menolong mereka, namun Xiao Tian langsung turun tangan mengetahui Sun Wukong telah keluar dari Gunung 5 Elemen dengan berubah ke wujud aslinya terlebih dahulu sebagai siluman babi. Xiao Tian memberitahu kepada semua warga untuk tenang karena Wukong pasti akan menolong. Setelah itu Xiao Tian mengajak Wukong, Huayi, dan Tianwei untuk beristirahat di rumahnya. Di rumahnya tampak Xiao Tian memiliki istri yang cantik dan juga sangat setia. Kemudian ia segera membuatkan teh untuk Wukong. Namun Wukong tidak berminat tinggal di sana lebih lama. Ia pun kemudian segera pergi dari rumah Xiao Tian. Namun saat keluar, para warga telah berkerumun di sekitar rumah Xiao Tian yang masing-masing dari mereka membawa makanan untuk diberikan kepada Wukong agar mau membantu mengusir siluman ikan. Karena merasa didesak, Wukong pun akhirnya memutuskan untuk mau membantu mereka dengan satu permintaan, yakni dibuatkannya sebuah tongkat untuk dirinya. Xiao Tian pun menyanggupi permintaan Wukong itu dan mulai mengajak seluruh warga untuk mulai mengumpulkan besi untuk digunakan dalam pembuatan tongkat. Dan tak lama kemudian tongkat itu akhirnya jadi dan kini Wukong merasa lebih percaya diri dengan adanya sebuah tongkat. Lalu Wukong mulai menunggu siluman ikan di tepi sungai. Sedangkan para warga yang lainnya bersembunyi di belakang untuk bersiap menjaring siluman itu jika seumpama sudah kalah. Dan tak lama kemudian siluman ikan itu muncul dari dalam air. Wukong pun mulai bertarung melawannya. Tak ingin tinggal diam, Xiao Tian pun juga ikut berperang melawan siluman itu. Xiao Tian berhasil mengalahkan siluman itu, dan dengan segera para warga langsung menjaringnya. Sebagai bentuk kemenangan, para warga langsung mengadakan pesta makan malam. Tampak semua warga sangat puas sekali karena akhirnya bisa menangkap siluman ikan. Di sela pesta itu, Tianwei mencoba mengasihani siluman ikan dengan memberinya sedikit makanan. Sementara itu, Wukong memberikan peniup peri yang telah berhasil ia temukan saat melawan siluman ikan. Huayi jadi merasa lebih dekat dengan Wukong. Sesekali ia menyenderkan kepalanya ke dada Wukong. Lalu tiba-tiba Huayi mengungkapkan isi hatinya bahwa dirinya saat ini jadi ingin memiliki seorang saudara laki-laki agar bisa merasakan kasih sayang seperti layaknya Xiao Tian dan istrinya. Sementara itu, ketika istri Xiao Tian sedang mengambil minuman, ia diserang oleh siluman. Begitu juga dengan Tianwei, ia diserang dari belakang. Tak hanya itu saja, semua warga di sana juga diserang siluman hingga mati. Xiao Tian sangat kaget lantaran mengetahui istrinya telah mati dibunuh siluman. Xiao Tian merasa bahwa cinta dari dulu selalu membawa kesedihan. Sementara itu, Wukong dan Huayi juga kaget melihat semua warga telah mati. Wukong pun lantas segera mencari siluman yang telah membunuh para warga. Ternyata pelakunya tak lain lagi adalah Xi Yuan. Lalu Xi Yuan meminta sekali lagi kepada Wukong untuk menyerahkan kotak cendana itu. Tentu saja Wukong tidak mau. Wukong pun dengan segera menyerang Xi Yuan lagi. Huayi juga ikut membantu Wukong dengan jurus peniup perinya. Namun keduanya dapat dipentalkan oleh Xi Yuan. Lalu Xi Yuan menggertak Wukong lagi, namun dengan ancaman akan membunuh Tianwei. Namun Xi Yuan harus dibuat kaget mengetahui pertahanan Tianwei yang begitu kuat. Ternyata Tianwei adalah penjaga kodam dari kotak cendana itu. Dari arah lain, siluman ikan datang mencoba untuk menyelamatkan Tianwei sebagai balas budi kepada Tianwei yang telah memberinya makan tadi malam. Namun sayangnya ia bukanlah tandingan Xi Yuan. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Wukong segera melawan Xi Yuan lagi. Sayangnya Wukong kalah sampai terbunuh olehnya. Xi Yuan pun segera pergi dari sana untuk pulang ke Gunung Sumi sambil membawa Tianwei. Setelah sampai di kerajaannya, Xi Yuan menyerap energi kekuatan Tianwei sampai habis. Sementara Huayi segera mendekati Wukong untuk mencoba menolongnya. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Dewa Taibai muncul. Ia memberitahu Huayi bahwa Wukong telah mati. Satu-satunya orang yang bisa menolongnya adalah Huayi dengan mengorbankan nyawanya dan juga Jin Chanzi. Huayi pun dengan berat hati mencoba untuk ikhlas menolong Wukong dengan meniup alat peniup perinya.
Dan tak lama kemudian Jin Chanji datang ikut membantu menghidupkan Wukong dengan mengorbankan dirinya. Diperlihatkan di alam bawah sadar Wukong, ia bertemu dengan gurunya. Guru Wukong membantu Wukong hidup kembali dengan membuka kotak kayu cendana yang di dalamnya ternyata berisi mutiara jantung, kemudian memasukkannya ke dada Wukong. Sontak Wukong langsung terbangun dari kematiannya. Wukong kaget Huayi dalam keadaan sekarat di pelukannya. Lalu Huayi mengucapkan kalimat perpisahan kepada Wukong bahwa dirinya senang bisa bertemu dengannya dan juga Tianwei. Dan tak lama kemudian tubuh Huayi sirna. Wukong jadi sangat sedih. Lalu Wukong segera bangkit dan dengan berteriak lantang ia memanggil awan kintonnya. Dengan menaiki awan kintonnya, Wukong langsung terbang melesat dengan cepat pergi ke kerajaan Xiyuan di Gunung Sumi lagi. Setelah sampai di sana, Wukong langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabut tongkat emasnya yang menjadi pondasi kerajaan Xiyuan. Kini kekuatan Wukong telah kembali seutuhnya. Lalu Wukong dengan segera menyerang Xiyuan yang kini ia telah menjadi semakin kuat akibat menyerap kekuatan Tianwei. Dengan tebasan tongkat besarnya, Wukong berhasil membunuh Xiyuan. Setelah membunuh Xiyuan, Wukong dibawa gurunya ke atas langit. Gurunya bertanya kepada Wukong apakah dirinya telah menemukan hatinya. Guru Wukong menambahkan bahwa jika sudah, maka ia telah sampai di Gunung Pencari Hati. Dan tak lama kemudian Wukong bertemu dengan arwah Tianwei dan juga Huayi. Keduanya menanyakan apakah sudah siap untuk pergi ke Gunung Bunga dan Buah. Huayi sudah tidak sabar untuk menemukan suara terindah di 3 dunia yang ia cari. Waktu telah berlalu, Wukong menjalani hukuman lagi di Gunung 5 Elemen. Dewa Bumi yang sedang menemani Wukong di pagi itu memberitahu cara untuk keluar dari hukuman dengan mengikuti seorang biksu yang saat ini dalam perjalanan mencari kitab suci ke barat. Dewa Bumi menambahkan bahwa biksu itu merupakan reinkarnasi dari Jin Chanji. Dan selang beberapa hari kemudian biksu itu datang. Wukong langsung senang kegirangan. Ia pun kemudian langsung meminta tolong kepada biksu itu untuk membebaskan dirinya agar bisa ikut bersamanya mengambil kitab suci ke barat. Biksu itu langsung paham karena dirinya telah diberitahu oleh Buddha bahwa ia akan dibantu oleh seekor kera di Gunung 5 Elemen. Biksu itu pun segera membebaskan Wukong dengan mencopot segel tulisan di Gunung 5 Elemen itu.